Chicago yang dikenal sebagai Windy City alias kota angin. Chicago menjadi kota terpadat ketiga di Amerika Serikat setelah New York City dan Los Angeles. Chicago terkenal dengan arsitekturnya yang ikonik, budayanya yang kaya, dan sejarahnya yang panjang. Kota ini adalah rumah bagi gedung pencakar langit pertama di dunia yang dibangun pada tahun 1885. Saat ini, Chicago memiliki 463 gedung pencakar langit, termasuk Menara Willis yang ikonis. Selain itu, atraksi populer seperti Cloud Gate, kebun binatang Lincoln Park, dan Navy Pier menarik sekitar 48 juta pengunjung setiap tahun. Selain itu, Chicago merupakan kota multikultural dengan berbagai komunitas etnis dan budaya. Penduduknya berasal dari berbagai negara di dunia, menciptakan kota yang terkenal dengan toleransi dan keragamannya. Chicago juga memiliki banyak museum dan galeri seni kelas dunia, seperti Art Institute of Chicago dan Museum of Science and Industry. Tak ketinggalan, Chicago penuh dengan festival dan acara sepanjang tahun. Dari Lollapalooza Music Festival hingga Chicago Marathon yang selalu menawarkan sesuatu untuk semua orang. Namun, di balik keramaian dan pesona kota metropolitan ini, Chicago juga memiliki sisi gelap yang jarang diketahui. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi Chicago adalah tingginya tingkat kekerasan dan kejahatan. Di tahun 2020 lalu, dilaporkan dalam satu hari, Chicago mendapat rekor kelam dengan 18 orang tewas akibat penembakan yang menjadikannya hari paling berdarah dalam 6 dekade terakhir di kota ini. Fakta ini menggambarkan betapa seriusnya masalah kekerasan di Chicago, khususnya di sisi selatan kota, yang sering dianggap sebagai jantung komunitas warga kulit hitam Amerika. Persaingan geng yang brutal telah memecah belah masyarakat dan menciptakan lingkungan yang penuh ketakutan dan ketidakpastian. Bahkan, baik polisi maupun pelaku kejahatan seringkali mengakui bahwa perang geng di kota ini telah berada di luar kendali. Contoh nyata dari kekerasan ini dapat dilihat pada insiden penembakan massal pada 14 April lalu di kawasan Back of the Yards. Dari 10 korban yang terluka, 3 adalah anak-anak, sementara 7 lainnya adalah orang dewasa, dan semuanya merupakan anggota keluarga yang sama. Selain itu, sejarah panjang gesekan rasial di Chicago turut memperburuk kondisi sosial di kota ini. Meskipun Chicago dikenal lebih baik dalam hal kesetaraan rasial dibandingkan banyak kota lain di Amerika Serikat, terutama di bagian selatan, segregasi rasial tetap ada dan memicu konflik. Bermula pada tahun 1919, kerusuhan rasial yang berdarah mengguncang Chicago, dipicu oleh gesekan antara komunitas kulit putih dan kulit hitam. Gesekan ini semakin parah setelah Perang Dunia Pertama, ketika banyak veteran berkulit hitam yang kembali dari perang berharap mendapatkan hak-hak yang sama dengan warga kulit putih. Namun, harapan ini seringkali berakhir dengan kekecewaan karena diskriminasi yang terus berlangsung dan praktik teror yang dilakukan oleh geng-geng kulit putih dengan dukungan aparat kepolisian dan pemerintah yang mayoritas berkulit putih. Selain itu, kehidupan malam dan pekerja seks ilegal menjadi masalah berlarut di kota ini, terutama di daerah seperti Garfield Ridge. Penduduk setempat mengungkapkan kekhawatiran mereka mengenai meningkatnya kejahatan yang mencakup perdagangan narkoba, aktivitas geng, dan prostitusi. Mereka melaporkan bahwa meskipun telah melaporkan masalah ini kepada polisi dan anggota Dewan Kota, situasinya malah semakin buruk. Penduduk Garfield Ridge menyatakan bahwa prostitusi telah menguasai lingkungan mereka. Mereka merasa prihatin karena aktivitas tersebut telah menjadi pemandangan yang biasa di komunitas itu, bahkan sering terjadi di gang-gang dekat rumah mereka. Alat kontrasepsi yang ditemukan di lapangan gang sekitarnya semakin menguatkan bukti aktivitas ini. Masalah ini bukanlah fenomena baru di Chicago. Sejarah menunjukkan bahwa prostitusi atau seks sebagai transaksi komersial telah ada sejak lama. Selama abad ke-19, perempuan kulit putih mendominasi pekerjaan seks di kota ini. Meski prostitusi tidak sepenuhnya legal, itu diterima sebagai kejahatan yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan seksual pria dan menjaga tatanan sosial. Namun, praktik ini juga dipandang sebagai masalah moral. Pada awal abad ke-20, perubahan sosial dan hukum mulai mengkriminalisasi prostitusi. KUHP Chicago yang direvisi tahun 1905 menjadikan prostitusi sebagai kejahatan. Dan pada tahun 1911,
serangkaian undang-undang negara bagian dan kota melarang perdagangan seksual dan menutup distrik-distrik seks yang ditoleransi. Prostitusi menjadi semakin tersembunyi dan dikuasai oleh kejahatan terorganisir. Pada era modern, pekerja seks di Chicago seringkali menjadi korban kekerasan. Angka pembunuhan di kalangan pekerja seks sangatlah tinggi, dengan tingkat pembunuhan mencapai 204 per 100 ribu. Angka yang mengejutkan. Mereka sering dipukuli, ditusuk, ditembak, dan bahkan dijadikan budak. Sebagian besar dari mereka adalah pecandu narkoba yang dieksploitasi oleh mucikari. Lalu penduduk di Southwest Side, dekat Bandara Internasional Midway, juga melaporkan bahwa mereka telah menyaksikan peningkatan perdagangan seks di daerah mereka. Gadis-gadis terlihat setengah telanjang di Cicero Avenue, dan aktivitas ini seringkali merambah ke ganggang di sekitar rumah mereka. Ya, meski warga telah melaporkan masalah ini kepada pihak berwenang, situasinya tetap tidak terkendali. Chicago memiliki reputasi panjang sebagai salah satu kota paling korup di Amerika Serikat, dengan praktik politik kotor yang merajalela dan mengakar dalam berbagai aspek kehidupan publik. Berbagai contoh korupsi di kota ini mencerminkan sistem yang telah terpolarisasi oleh penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakjujuran pejabat publik. Satu kasus yang sangat mencolok adalah penghancuran McFields oleh wali kota Richard M. Daley pada tahun 2003. Daley memerintahkan penghancuran landasan pacu bandara kecil tersebut pada malam hari dengan dalih keamanan tanpa proses hukum yang jelas, menunjukkan kekuasaan otoriter yang dapat digunakan tanpa pertanggungjawaban. Menurut laporan dari University of Illinois di Chicago, Chicago dinobatkan sebagai kota paling korup di Amerika selama 4 tahun berturut-turut. Laporan ini didasarkan pada analisis statistik korupsi publik yang diterbitkan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat di tahun 2021. Antara tahun 1976 dan 2021, Distrik Utara Illinois yang mencakup Chicago dan sekitarnya mencatat rata-rata 61 kasus korupsi per tahun pada tahun 1990-an, yang kemudian menurun menjadi 28,5 kasus per tahun antara 2010 dan 2019. Namun di tahun 2021, angka ini kembali meningkat dengan 32 hukuman korupsi publik. Laporan ini juga menyoroti 2 penyelidikan besar yang mengungkap skandal korupsi di tingkat tertinggi. Penyelidikan pertama melibatkan hubungan perusahaan listrik Commonwealth Edison dengan mantan ketua DPR Michael Madigan. Madigan dituduh memimpin perusahaan kriminal yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan politik dan kesejahteraan finansialnya selama hampir 1 dekade. Kasus kedua, tentang pejabat yang menerima suap dalam upaya memasang kamera lampu merah di pinggir kota, yang menunjukkan bahwa praktik korupsi ini tidak hanya terjadi di tingkat kota, tetapi juga menyebar hingga ke pemerintahan lokal. Masalah sosial dan kemiskinan juga tak kalah peliknya. Kejahatan dan kerusuhan sosial seringkali mencerminkan ketidakadilan ekonomi dan ketegangan rasial yang mendasar di kota ini. Salah satu peristiwa yang mencerminkan ketidakpuasan sosial ini adalah kejadian di tahun 2020 yang penuh dengan kerusuhan dan penjarahan yang menyebabkan lebih dari 100 orang ditangkap dan 13 petugas terluka. Isu migrasi juga menambah kompleksitas masalah sosial di Chicago. Pendukung imigrasi seringkali berdemo menentang rencana pengusiran migran dari tempat penampungan kota. Wali Kota Brandon Johnson telah mengumumkan rencana pengusiran migran yang telah tinggal di tempat penampungan selama lebih dari 60 hari, meskipun rencana ini terus diundur karena kondisi cuaca. Para pendukung migran mengkritik langkah ini, menekankan bahwa mengusir para pencari suaka sebelum mereka mendapatkan izin kerja dan mampu membeli tempat tinggal sendiri hanya akan meningkatkan populasi tunawisma dan memaksa mereka untuk mengambil pekerjaan tidak aman dengan gaji rendah. Ketegangan ini pun diperparah oleh tindakan Gubernur Texas, Greg Abbott, yang menerbangkan migran ke Chicago sebagai bentuk protes terhadap kebijakan kota yang ramah terhadap imigran. Lebih dari 120 migran diterbangkan dari Texas ke Chicago tanpa pemberitahuan kepada pejabat kota, lalu meninggalkan para migran dalam ketidakpastian dan menambah beban pada sistem layanan sosial kota. Langkah ini mencerminkan permainan politik yang mempermainkan nasib manusia demi kepentingan politik.
Untuk mengelola masuknya migran, Chicago telah menghabiskan lebih dari 300 juta dolar dana kota, negara bagian, dan federal untuk menyediakan perumahan, layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya bagi lebih dari 38.000 migran yang kebanyakan itu berasal dari Amerika Selatan sejak 2022. Namun, alokasi cepat dana ini menimbulkan kebencian di kalangan warga kulit hitam yang merasa diabaikan. Pemerintah masih berusaha meredakan ketegangan rasial dan mengarahkan frustasi masyarakat untuk memperjuangkan perubahan yang lebih besar dan lebih adil.